A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li ahlina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdarina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rizqna rizqan katsira, Allahumma rizqna rizqan katsira, Allahumma rizqna rizqan katsira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi kita ketemu dalam kajian kita kitab Ibanatul Ahkam. Pada pertemuan kali ini masuk kita ke dalam bab etika atau adab dalam membuang hajat atau buang air. Melanjutkan kajian kita masuk ke hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Rawahu Daruqutni. Bersihkanlah diri kalian sehabis buang air kecil, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan karenanya. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Hakim disebutkan seperti berikut. Aktaru azabil qabri minal baul. Siksa kubur kebanyakan disebabkan oleh buang air kecil. Hadis ini sanadnya berpredikat sahih. Makna hadis, siksa kubur merupakan perkara yang hak, yaitu yang benar adanya. Hal ini adalah perkara yang wajib diimani secara gaib. Tidak membersihkan diri sehabis buang air kecil mengakibatkan tercemarnya tubuh dan pakaian oleh najis yang akan menyebabkan batalnya ibadah. Karena itulah perbuatan kencing tanpa cebok dan sesudahnya, yaitu tanpa cebok sesudah kencing, termasuk salah satu dosa yang cukup besar. Kebanyakan siksa kubur ini disebabkan oleh hal ini, karena orang sering meremehkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang amat penyayang dan belas kasihan kepada kita. Hati-hati kita dan mendengarkan akibat yang mengerikan tersebut, yaitu siksa kubur. Salah satu siksa kubur terjadi karena kita meremehkan dalam hal mencuci atau cebok setelah buang air kecil. Fikih hadis 1. Mengkukuhkan keberadaan siksa kubur dan pemberitaan bahwa kebanyakan siksa kubur disebabkan tidak cebok sesudah buang air kecil. Sudah buang air kecil tidak cebok aja mendapatkan siksa kubur, apalagi buang air besar kalau enggak cebok. 2. Siksaan yang disegerakan di dalam kubur atau alam barzah ialah bagi orang yang tidak cebok sesudah buang air kecil. 3. Mengkukuhkan bahwa air kencing itu adalah najis. 4. Itu harus wajib menghilangkan najis. Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-13 pada adab atau etika dalam membuang hajat. Dari Suraqah Ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i anak muda alal yusra wa tansibal yumna. Rawahul Baihaqi bisanadin dhaif.
Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami cara membuang hajat, yaitu hendaknya kami bersandar pada kaki sebelah kiri dan mengangkat kaki kanan. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan sanad berbukan sahih. Makna hadis, etika yang diajarkan oleh syariat di dalamnya mengandung bermacam-macam rahasia yang mengandung hikmah. Mengingat bertumpu pada telapak kaki kiri dapat mempermudah keluarnya kotoran. Maka syariat memerintahkan agar berpetopang kepada kaki kiri ketika seseorang sedang menunaikan hajatnya atau membuang hajat atau buang air besar. Fikih hadis. Ketika menunaikan hajat disyariatkan sedikit mengangkat kaki kanan. Hal ini dimaksudkan agar pemakaian kaki kanan dikurangi mengingat kehormatannya. Mengingat kehormatan sebelah kanan, kaki kanan agak diangkat sedikit ya, dan bertumpu kita kepada kaki kiri. 2. Bertopang pada kaki kiri untuk membantu agar kotoran keluar dengan mudah. Sebab perut besar berada di sebelah kiri. Kantong kemih yang merupakan tempat memproduksi air seni pun letaknya agak ke sebelah kiri. Perawi hadis Suraqah Ibnu Malik Ibnu Ju'shum Al-Mudaji, nama julukannya adalah Abu Sufyan, masuk Islam pada hari penaklukan Mekah. Ia telah meriwayatkan hadis sebanyak 19 buah hadis. Jabir dan Ibnu Umar telah mengambil riwayat darinya. Ia wafat pada tahun 24 Hijriah. Dan dialah orang yang kaki kudanya terbenam ke dalam tanah ketika bermaksud mengejar Nabi SAW dalam hijrahnya dengan tujuan untuk meraih hadiah dari kaum Quraisy. Ya. Selamat bergabung, ahlan wa sahlan, marhaban yang telah bergabung di room kami. Kembali kami informasikan bahwa kali ini kita berada dalam kajian kitab Ibanatul Ahkam pada kitab Thaharah, bab adab atau etika dalam membuang hajat atau buang air. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-14 pada bab ini, yaitu dari Isa Ibnu Yaldad Al-Yazlan menceritakan hadis berikut dari ayahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marrah." Wahab Ibnu Majah di sanadin dhaif. Apabila seseorang di antara kalian buang air kecil, hendaklah ia mengurut zakarnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad berpredikat dhaif. Makna hadis, Nabi SAW adalah seorang pendidik yang agung. Beliau menunjukkan segala sesuatu yang mengandung kebahagiaan bagi kita serta kebaikan bagi perkara agama dan kehidupan dunia kita. Bersuci merupakan suatu syarat bagi sahnya sebagian besar ibadah. Maka Nabi SAW sangat perlu memberikan keterangan mengenai tata caranya. Untuk itu, beliau memerintahkan orang yang menunaikan hajat kecil agar melakukan istibra' dari air seni yang masih tersisa pada batang zakarnya, yaitu dengan cara mengurutnya sebanyak 3 kali. Hal ini sebagai tindakan preventif dan untuk menyempurnakan kesucian dari najis, agar pakaiannya tidak terkena air seni yang masih tersisa. Sebab hal itu dapat menyebabkan kesuciannya batal dan sholatnya pun rusak. Analisis lafaz. Pada lafaz falyantur berasal dari lafaz an-natr, artinya mengurut zakar untuk mengeluarkan air seni yang masih tersisa pada batang zakar, atau dengan cara menggerak-gerakkannya. Tapi dianjurkan hendaknya kedua cara tersebut dilakukan perlahan-lahan agar tidak menyakitkan. Lafaz bisnadin dhaifin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Baihaqi dan Abu Naim di dalam Ma'rifah, Ibnu Qoni dan Imam Abu Daud dalam Al-Marasil, dan Imam Al-Akil di dalam kitab Ad-Du'afa.
Semuanya riwayat Isa yang telah disebutkan. Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Isa orangnya tidak dikenal, begitu pula ayahnya. Fikih hadis wajib menuntaskan air seni dari zakal sesudah kencing dengan cara mengurut atau menggerak-gerakkannya. Hal ini dinamakan istibra. Perawi hadis Isa ibnu Yardad, orangnya tidak dikenal, begitu pula ayahnya. Demikian menurut Ibnu Ma'in. Al-Ukaili mengatakan bahwa dia tidak dapat diteliti dan tidak dikenal kecuali namanya. Malah Pak Yardad ibnu Fusa'a al-Farisi, yaitu pelayan bekas budak Buhair ibnu Rasban. Dia telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah istinja. Kemudian hadisnya diketengahkan oleh Imam Ibnu Majah. Ibnu Hatim mengatakan bahwa hadisnya mursal, sedangkan mengenai predikat sahabatnya masih diperselisihkan. Selamat bergabung yang telah bergabung dengan kami. Kembali kami informasikan bahwa pada kali ini kita ketemu dalam kajian kita kitab Ibadatul Ahkam, dalam kitab Tohara pada bab etika atau adab membuang hajat. Dan kami informasikan kembali bahwa saat ini saya live atau rekaman di outdoor atau di luar ruangan. Ya, karena kan saya di sini Sobri Jayaputra, berada tempat saya jualan nasi kepal dan pempek Palembang di Perumahan Binong Permai, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Jadi mohon maaf jika ada suara-suara berisik dari kendaraan-kendaraan yang telah lewat. Kita lanjutkan kajian kita pada hadis ke-15 pada bab ini, yaitu bab etika atau adab dalam membuang hajat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala innallaha yusni alaikum faqalu inna nutbi'ul hijarah bil ma'i. Rawahul Bazaru bisanadin da'if wa asluhu fi Abi Daud. Dek. Ini gelas. Apa? Galau. Ini enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada penduduk Kuba mengenai cara bersuci mereka. Sesungguhnya Allah memuji kalian, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami biasa mengikutkan air sesudah memakai batu. Riwayat Bazar dengan sanad dhaif. Hadis ini pada mulanya berada dalam riwayat Abu Daud. Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini sahih. Pada hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan batu. Wah, di sini Rasulullah bertanya pada penduduk Kuba, dan penduduk Kuba mengatakan cara mereka bersuci adalah dengan air. Cuma sebelum dengan air mereka bersuci dengan menggunakan batu. Dan Rasulullah SAW memuji mereka dengan mengatakan innallaha yusni alaikum. Sesungguhnya Allah memuji kalian. Mana hadis? Agama Islam adalah agama paling suci yang diketahui oleh sejarah umat manusia dalam memelihara kebersihan, kedisiplinan, dan etika. Agama Islam menganjurkan melakukan istijmar dengan batu untuk melenyapkan ain najis, kemudian diikuti dengan basuhan air yang untuk melenyapkan bekasnya. Islam memuji orang yang terus-menerus melakukan cara tersebut dalam bersuci. Maka menggabungkan bersuci dengan batu dan air mengandung hikmah yang amat besar dan kegunaan yang sangat efektif dalam melenyapkan ain najis serta bekasnya. Analisis nafas.
Lafaz Kuba yaitu nama sebuah kota sejauh 3 mil dari kota Madinah. Lafaz yusni alaikum itu artinya memuji kalian. Lafaz nubdi'ul hijarah bil ma, maknanya kami biasakan bersuci dengan air sesudah melakukannya dengan batu. Lafaz bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri kecuali Muhammad ibnu Abdul Aziz, dan anaknya telah meriwayatkan hadis ini darinya. Tapi Muhammad orangnya dhaif. Lafaz asluhu fi Abi Daud, lafaz ini pada mulanya berada dalam riwayat Imam Abu Daud melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lafaznya seperti berikut. Nazarat hadhil ayatu fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu qala kanu yastaduna bil ma'i fa nazarat fihim hadhil ayah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Kuba, yaitu firman-Nya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri pada surah At-Taubah ayat 108. Sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mereka biasa beristinja dengan memakai air, maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Ya. Lafaz nazalat hadhil ayah, ayat ini diturunkan oleh malaikat Jibril dari sisi Allah. Lafaz fihi rijalun, di dalam Masjid Kuba, yaitu masjid yang dibangun atas landasan takwa pada hari ketika Nabi SAW tiba di Madinah. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun dalam masa Islam. Imam Nasai mengetengahkan sebuah hadis melalui Sahal Ibnu Hanif radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja hatta ata masjid Quba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka'adli umrihi." Barang siapa yang keluar dari rumahnya hingga datang ke Masjid Quba, lalu ia sholat 2 rakaat di dalamnya, maka baginya pahala yang sama dengan ibadah umroh. Walafas yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka suka melakukan bersuci dengan cara maksimal. Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Jabir ibnu Abdullah, Anas ibnu Malik, dan Abu Ayyub Al-Ansari. Lamma nazalat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'saral ansar innallaha qad asna alaikum fit tahuri fama tahurukum qalu natawaddau lis salati wa naghtasilu minal jinabati wa nastanjiya bil ma'i qala wa bakum fa'alaikumu. Ketika turun ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, kepada surat Taubah ayat 108. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai orang-orang Ansor, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam hal bersuci. Bagaimanakah cara bersuci kalian?" Mereka menjawab, "Kami berwudu untuk sholat dan mandi dari jinabah serta beristinja dengan air." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah perbuatan kalian yang terpuji, maka pegang teguhlah oleh kalian." Fikih hadis 1. Disyariatkan beristinja dengan air. Memakai air lebih sempurna daripada memakai batu, karena hal ini lebih bersih dan pelakunya mendapatkan pujian. 2. Diutamakan menggabungkan air dengan batu dalam beristinja, itu bersuci sesudah buang air. Ya. Demikianlah tadi telah kita bacakan hadis yang terakhir dari kitab Banatul Ahkam pada bab etika atau adab membuang hajat atau buang air besar. Setelah kita bacakan tadi telah 15 hadis dari bab
ini. Bapak saya itulah hadis yang terakhir, bagaimana Allah memuji orang-orang yang yang selalu membersihkan diri, bersuci dari hadis-hadis yang telah wala tubuhnya, apalagi dalam membuang air. Ya. Sucikan, dibersihkan. Bahkan dalam hadis-hadis sebelumnya, kalau orang meremehkan hal tersebut, maka di dalam kuburnya mereka mendapat siksa. Kami mengucapkan terima kasih atas segala support dan dukungan dari yang menonton atau yang mendukung live kami serta rekaman live kami, yang melakukan subscribe, like, share, tap layar sebagai bentuk support dan dukungan untuk terus kami bersemangat membacakan dari kitab Ibanatul Ahkam ini, yaitu penjelasan hukum-hukum syariah. Adapun Kak 2024 nomor banteng, ya nggak tahu, saya nggak paham, ya saya nggak paham ini pertanyaan apa lagi di sini. Ya, mohon maaf, kami bahas lagi dari kitab Ibanatul Ahkam atau penjelasan hukum-hukum syariah dalam agama Islam. Saya nggak paham nomor apa, apalagi nomor banteng, nomor macan, nomor apa, saya nggak paham. Ya, tolong pertanyaannya disesuaikan di tempatnya. Dan jika ada kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insyaallah dari live yang kami adakan ini, kami akan download atau upload ke channel YouTube kami. Jadi yang terlambat, yang tidak mengikuti secara live, silahkan tonton rekamannya di live YouTube kami, dan insyaallah tidak kami edit full seperti itu. Kami berikan kesempatan waktu 5 menit kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kajian kita, dan insyaallah dalam kajian selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab mandi jinabah atau mandi wajib. Ya, mudah-mudahan sudah pada paham tentang mandi wajib. Ya, bagaimana tata caranya, apa penyebab-penyebabnya kita diharuskan untuk mandi wajib atau mandi jinabah. Terima kasih. Ahlan wasalam. Syukron kasiran fi hudurikum. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah hadir di channel kami, di room kami, dalam kajian, dalam live kami, yaitu kajian Islam. Kajian Islam saat ini kita membahas atau mengkaji dari kitab Ibanatul Ahkam. Yang mana pada kajian kita kitab Ibanatul Ahkam pada hari ini kita terima kasih kepada Bapak D10 yang sudah live, tap layarnya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih ya. Dan semua yang telah hadir sebelum kami, kita sama-sama kita doakan semuanya, baik saya dan kalian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang banyak berlimpah ruah, dan Allah berikan semua solusi buat kita atau jalan keluar untuk kita dari segala permasalahan kita. Allah berikan jalan terbaik, solusi-solusi buat kita, masalah apapun itu yang kita hadapi di dunia ini. Dan insyaallah pun mudah-mudahan kita doa bersama-sama di kehidupan yang kekal, kehidupan yang fase terakhir, kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, yang mana tidak ada lagi kematian di sana, yaitu kita masuk ke dalam tempat yang paling nikmat, yang paling indah, tempat yang tidak ada kesusahan, tempat yang tidak ada kebencian, tempat yang tidak ada sifat-sifat jelek, dan tempat yang tidak ada kotoran sedikit pun, tempat yang paling indah, yaitu surganya Allah. Dan ingatlah, surganya Allah, tempat yang paling nikmat,
tempat yang paling indah, tempat yang berlimpah semua harta kekayaan. Kalaupun ada kata miskin di surganya Allah, ingatlah, semiskin-miskinnya orang di surganya Allah, maka dia mendapatkan kekayaan 10 kali lipat dari orang yang terkaya di dunia. Jadi semua kita bisa bayangkan. Kita lihat sekarang orang yang terkaya di dunia saat ini bisa membangun tower setinggi 1,2 km, punya kapal pesiar yang hebatnya luar biasa, bahkan WC-nya pun berlapiskan kepada emas. Assalamualaikum Kalimantan Selatan, Banjarmasin hadir. Salam kenal semua. Waalaikumsalam. Salam kenal kembali dari Banjarmasin. Perkenalkan, saya Sobri Jaya Putra. Saya berada di perumahan Binong Permai, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kembali kami informasikan bahwa tadi kita ada kajian secara live, kajian kita di Banatul Ahkam, yaitu penjelasan hukum-hukum syariah. Yang mana pada kajian tadi kita membahas tentang bab atau etika dalam membuang hajat berdasarkan hadis-hadis yang telah dirangkum dari kitab Bulughul Maram dan dijelaskan oleh kitab Ibanatul Ahkam. Mudah-mudahan semua di sini dan juga dari Banjarmasin, siapa? Ibu Ruwaida Rifa, betul ya. Mohon maaf kalau salah dalam penyebutan nama. Mudah-mudahan Ibu semua kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah-fitnah dunia. Ya, dan juga diberikan segala solusi atau jalan keluar dari semua permasalahan-permasalahan hidup kita, dan selalu dibimbing Allah tetap pada jalannya, ya. Dan yang paling penting diampuni kita segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ruwaidah Iva atas hadiahnya itu mawar, ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Ya. Mudah-mudahan Ibu semua dan semua yang ada di sini, kita juga nanti bisa berkumpul di tempat yang indah dan abadi, yaitu surganya Allah. Kembali saya katakan bahwa kalau ada kata miskin di dunia, kalau ada kata miskin di surga, maka orang yang paling miskin di surga adalah orang yang kekayaannya 10 kali lipat dari orang yang terkaya di dunia. Ya, tidak bisa terbayangkan kalau orang yang paling miskin di surga aja mempunyai 10 kali lipat kekayaannya dari orang yang terkaya di dunia. Maka itu kembali kita sama-sama saling mengingatkan, jangan pernah korbankan kenikmatan yang abadi hanya gara-gara kenikmatan sesaat. Ya, ingat Bapak Ibu semua dan juga semua hadir yang telah hadir, kita sama-sama mengingatkan dunia hanya sesaat. Sebenarnya kalau kita lihat tidak satu hari kita nih hidup, karena ingat satu hari di akhirat nanti adalah bagaikan 1000 tahun di dunia. Ya. Demikianlah dari saya. Mohon maaf ada segala kekurangan, mohon maaf atas segala salah dalam ucapan, salah juga dalam penjelasan dari ini. Kepada Allah saya mohon maaf, mampu, dan mudah-mudahan yang semua kita diberikan keberkahan oleh Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa nal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi dalam channel live yang lain yang selanjutnya.